Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik aja, balik lagi Stepian dari Teknoza ID. Buat user yang suka sama smartphone berukuran compact, pasti dengan mudah bakal inget sama iPhone mini series. Walau ya saya dengar-dengar sih penjualannya kurang bagus dan gak akan diterusin sama Apple. Sementara kalau kita pindah ke universe Android flagship, kita mungkin bakal inget sama Xiaomi 12 dan juga Asus Zenfone 8 yang saat ini udah dirilis suksesornya alias Zenfone 9. Nah, kabar baiknya Asus Zenfone 9 ini bakalan dibawa masuk resmi sama Asus Indonesia. Semoga aja harganya bisa sama kayak waktu di Zenfone 8, dan yang gak kalah penting semoga aja waktu dirilisnya juga gak kelamaan kayak di Zenfone 8 kemarin yang menurut saya tuh ya telat banget ya. So, sambil nunggu-nunggu HP ini masuk resmi, sebagai mantan user Zenfone 8, yuk kita previewin dulu aja apa yang menarik dari HP ini dan apa aja yang di-upgrade dari versi sebelumnya. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, yuk bantu-bantu channel ini dengan cara klik like dan subscribe dulu. Kalau udah, let's go! Di poin pertama yang bikin langsung tertarik dan penasaran sama Zenfone 9, apalagi kalau bukan prosesor. Gak tanggung-tanggung nih, Zenfone 9 pakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 terbaru. Yang artinya ini tuh punya gap 2 level dari Snapdragon 888 di Zenfone 8 kemarin. Soal performa dan skor benchmark seharusnya jelas ya. 8 Plus Gen 1 jauh lebih baik daripada Snapdragon 888 di sektor performa dan juga efisiensi. Ini tuh chipset penyempurnaan dari 8 Gen 1 yang terasa belum maksimal ya. Apalagi Zenfone 9 juga dikasih penyempurnaan di sisi cooling system di HP ini. Makanya penasaran juga seperti apakah performanya kalau kita geber di kecepatan tinggi, misalnya buat Genshin Impact. Kalau Zenfone 8 start dari Android 11, nah di Zenfone 9 ini start dari Android 12. Buat yang mungkin belum tahu, jadi Zen UI ini tuh feels dipakainya mirip banget sama Google Stock. Tampilannya minimalis, enteng dan relatif minim sama bloatware. Sebagai gambaran aja ya, kalian bisa cek video saya soal Android 12 di Zenfone 8. Link videonya udah saya taruh di bawah. Nah, info yang beredar kalau versi Androidnya itu Asus diklaim bisa kasih dukungan software update dan security patch sampai 2 tahun ke depan, atau tepatnya nanti di Android 14. So, Zen UI ini emang belum seproper One UI-nya Samsung ya, karena bisa kasih 3-4 kali OS upgrade. Tapi menurut saya 2 kali software update itu hitungannya udah oke untuk siklus pemakaian dalam jangka panjang. Salah satu keluhan di Zenfone 8 ada di baterai dan screen on time. Baterai 4000 mAh sebenarnya termasuk cukup untuk ukuran HP compact. Tapi balik lagi efisiensinya terasa kurang ya, makanya SOT-nya agak susah buat dapetin angka 5 jam dalam sekali charge. Nah di sini Zenfone 9 secara angka beneran upgrade-nya lumayan terasa banget. Selain pakai chipset yang lebih oke, kapasitas baterainya juga udah dinaikin jadi 4300 mAh. So semoga aja daya tahan baterainya bisa ikutan naik signifikan. Nanti kita bakal jajal kalau unitnya udah masuk resmi. Oh ya, untuk Zenfone 9, Asus masih dapat charger set lengkap dengan kecepatan hypercharge 30 watt, tapi sayangnya masih ada minus di fitur wireless charging. Untuk di bagian bodi dan layar Zenfone 9 ini, ada perubahan yang cukup fresh. Pertama, sisi persisi frame aluminiumnya sekarang lebih mengotak, kayak tren HP-HP zaman sekarang. Zenfone 9 juga masih pertahanin jack audio 3,5 mm buat earphone berkabel. Dual stereo speakernya juga masih ada dan ini tuh pakai proteksi IP68 rating. Nah, 3 poin yang saya sebutin tadi semuanya udah ada di Zenfone 8 versi sebelumnya. Material backdoornya emang agak terasa downgrade ya karena sekarang pakai plastik, gak lagi pakai frosted glass kayak di Zenfone 8. Tapi ini tuh sama sekali nggak buruk karena finishing teksturnya itu dibikin ala-ala vegan leather. Kalau jadi masuk resmi sih saya naksir banget sama warna sunset red atau bisa juga moonlight white-nya. Ditambah lagi untuk desain dual kamera belakangnya sekarang punya ukuran housing yang gede banget. Kayak serasa mau nunjukin kalau Zenfone 9 ini juga fokus untuk urusan kamera. Nah,
Setup kameranya itu pakai triple Sony IMX sensor ya. 50 megapiksel IMX 766 buat kamera utama, sisanya IMX 363 untuk ultrawide dan IMX 663 di kamera selfie, masing-masing 12 megapiksel. Selain sensor flagship yang bakalan bikin penasaran, ada di teknologi 6 axis OIS gimbal stabilization-nya. Nah, semoga aja video recording di real life-nya beneran sebagus di iklan. Karena waktu di Zenfone 8 kemarin tuh video recordingnya itu udah stabil banget. Sektor layarnya kayaknya nggak ada banyak yang berubah ya. Masih pakai layar 5,9 inci Samsung OLED display 120Hz di resolusinya Full HD Plus dan proteksi layarnya pakai Corning Gorilla Glass Victus. Ini tuh sedikit yang disayangkan, rasio bezel dagunya 11-12 kayak di Zenfone 8. Masih lumayan agak tebal, jadi secara estetika kurang terasa simetris sebagai ukuran smartphone flagship. Tambahan untuk fingerprint scannernya udah nggak lagi di dalam layar, sekarang pakai di side mounted fingerprint scanner yang jadi satu sama tombol power. Tapi di sini Asus nambahin sensor khusus buat aktifin fitur gesture option. Oke, itu dia tadi preview video untuk Asus Zenfone 9. Nah, di seri terbarunya ini ternyata Asus nggak semuanya kasih upgrade ya. Untuk di beberapa poin penting upgrade-nya emang lumayan bikin penasaran. Jadi kayak pengen buru-buru dicoba gitu. Kayak misalnya SoC, desain kameranya, dan penambahan kapasitas baterai. Tapi di satu sisi Asus juga melakukan sedikit downgrade untuk sektor material backdoor dan fingerprint scannernya. Oke, segini dulu aja yang bisa kita bahas. Semoga aja Asus Indonesia bisa segera ngebawa HP ini untuk dijual resmi ke Indonesia. Saya tuh yakin banget ya, pasar untuk compact flagship phone masih ada, walau mayoritasnya emang nggak terlalu banyak. Jadi tinggal kasih harga promo yang bagus aja biar penjualannya bisa sukses di Indonesia. Kalau bisa sih harganya bisa sama kayak waktu Zenfone 8 kemarin dirilis. Ya semoga aja, kan ngarep nggak ada salahnya ya. Oke, sekian video kali ini. Like video ini kalau kalian suka. Bantu-bantu juga channel ini dengan cara subscribe dan follow juga Instagram @teknoza.id. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stepian dan Teknoza ID out. Bye-bye.